Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Reaksi Realitas. Langsung saja. Dalam pidatonya Joko Widodo, dia mengatakan IKN bukan keputusan presiden, tapi keputusan rakyat yang diwakili oleh DPR. Pertanyaannya adalah, adakah yang merasa terwakili sebagai rakyat Indonesia? Yang kedua, bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya proyek IKN? Mari kita simak bersama-sama. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Adanya IKN tuh berpengaruh secara finansial untuk di sini nggak sih, petani di sini Pak sebetulnya? Ya jelas lah, sangat berpengaruh. Masalahnya adanya IKN ini kan kita kan resah juga di sini. Sebagai penduduk Pemaluan, yang kita resahkan itu yaitu seperti kebun kita takut digusur. Cuma penghasilan kita kan cuma berkebun aja yang bisa kita kerjakan. Selain berkebun kan tidak bisa. Kita tidak punya skill, tidak punya pendidikan, bisanya cuma berkebun aja. Oke. Tapi dengan berkebun itu sebetulnya secara kehidupan Bapak, hidupin anak istri itu sudah cukup? Ya alhamdulillah, lebih daripada cukup, kita bisa nabung kan. Ya, ketimbang misalkan kalau misalkan bekerja gitu, menjadi bekerja perusahaan orang lain itu lebih menguntungkan mana sebetulnya Pak? Itu terkait dengan Jakarta. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Terima kasih. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif, yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap,
Tapi pada saat yang sama, kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar, segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya itu bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina tuh. Bener kan apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung? Rocky Gerung itu mencerdaskan bangsa tanpa minta pamrih dari rakyat. Nggak kayak pejabat-pejabat yang hanya menginginkan harta benda dari pajak-pajak kita, tapi nggak bisa kerja. Sekarang terbuktikan, ya kan? Terbukti APBN sisanya tinggal 17 triliun. Dan investor asing kosong, nggak ada yang masuk ke IKN. Jadi IKN terancam mangkrak. Dulu pernah bilang Bapak Jokowi nih, kalau IKN itu sudah banyak investor asing masuk, dan akhirnya Bapak Rocky Gerung mengatakan itu adalah hal yang bohong. Gue perhalus ya, karena nanti gue dibanet. Jadi Bapak Jokowi ini terkesan ngebohongin rakyat Indonesia. Dan akhirnya Bapak Rocky Gerung dilaporkan karena kata-kata kasarnya terhadap Bapak Jokowi. Silakan searching ya, kata-katanya apa, nggak bisa gue ungkapkan di sini. Tapi yang penting kasar. Kekasarannya itu pakai data dan dasar yang jelas. Dan sekarang terbukti bahwa di IKN nggak ada investornya. Jadi Bapak Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil, mengatakan mengakui investor itu hingga kini belum masuk ke ibu kota yang baru. Gimana coba itu? Jadi karena investor belum ada, jadi masih mengandalkan APBN. Dan APBN sekarang ini tinggal berapa? Sisa 17 triliun. Itu belum ngebangun kantor-kantor kementerian yang ada. Dan mereka sudah berpikir itu nggak bakal cukup. Dan hasilnya nanti IKN ini hidup tak mau, mati pun segan. Sekarang terbukti apa yang dikatakan oleh Bapak Rocky Gerung. Coba netizen sekarang gimana? Yang dulu ngehujat Rocky Gerung, sekarang apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung kenyataan. Apa kalian sadar? Rocky Gerung itu mencerdaskan kalian sebenarnya, tapi kalian saja yang tidak mau dicerdaskan oleh Rocky Gerung. Ini bagi yang nggak suka Rocky Gerung kemarin ya, yang ngehujat dia, yang laporin dia, yang dibilang dia provokator, sebenarnya ialah yang mencerdaskan bangsa ini dan tidak membodohi seperti pejabat-pejabat yang korup. Emosi, sabar. Di mana IKN itu bukan membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk kami masyarakat adat, tetapi membawa kehancuran bagi kami masyarakat adat, terhadap kami masyarakat adat. Jadi kayak selama ini mereka masuk tanpa permisi. Harapannya kami tidak keberatan dengan adanya IKN, tapi jangan sampai dengan adanya IKN menghilangkan hak kami sebagai masyarakat adat di sana dengan mengambil seenaknya lahan-lahan kami
mengambil seenaknya tempat tinggal kami, semua hal-hal yang kami anggap itu penting. Mungkin dari saya sendiri, saya juga banyak merasakan keresahan selama ini sejak adanya IKN, di mana IKN itu bukan membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk kami masyarakat adat, tetapi membawa kehancuran bagi kami masyarakat adat. Yang sangat menyedihkan lagi sekarang ini, saudara kami yang ada di Pemaluan sudah disuruh mengosongkan rumah selama 7 hari. Itu bagaimana itu? Apakah itu pengadilan untuk kami masyarakat adat? Jadi tolong untuk pemerintah, tolong beri kami keadilan. Kami perlu hidup, kami minta hidup, kami butuh ruang hidup. Saya minta kalian pulang, jangan ada di sini. Buah kalian hanya 1 hari tidak dikelola. Kami berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan apa-apa. Pantaskah kalian menghadang kami di situ? Ini tanah saya. Kalian mencabut nyawa saya di tanah saya, Masya. Kalian pulang. Pulang sekarang ini saudara. Kalian yang duduk di depan, silakan jangan tunggu buah kalian. Buah kalian hanya kami tahan 1 hari. Kami menderita puluh-puluhan tahun. Kalian tertawa di mana benar menangis. Kalian tertawa melihat banyak yang ini jatuh gugur di bawah ini. Kalau kalian tidak tertawa di situ, berarti kalian menginginkan nyawa saya hilang. Silakan pulang. Tinggalkan buah kalian. Hanya 1 hari saja tidak dikelola. Kami sudah berusaha lama. Pantaskah kalian yang pendatang hujan tuan rumah? Pantaskah kalian menghadap saya di tempat yang dilahirkan? Saya dilahirkan di tanah ini.